Shalom sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal yang berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Chen Beni dari GKI Pinangsia Jakarta. Renungan kita hari ini, Sabtu 16 Mei 2026 berjudul Bersuara sesuai yang didengar dari Allah, didasarkan pada Yohanes 8 ayat 21 sampai 30. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yohanes 8 ayat 26. Dengarkanlah firman Tuhan. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar dari Dia, itulah yang kukatakan kepada dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang telah Engkau nyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus, yang berkata hanya apa yang Ia dengar dari Engkau. Kami menyadari ya Tuhan, seringkali kami lebih banyak bersuara dari pikiran dan kehendak kami sendiri daripada menyampaikan apa yang berasal dari hati-Mu. Biarlah melalui firman-Mu hari ini, hidup kami diubahkan sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami menjadi berkat, membangun dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pernahkah saudara diminta menyampaikan pesan penting dari atasan kepada orang lain? Tentu dalam situasi seperti itu kita akan sangat berhati-hati. Kita tidak boleh menambahkan atau mengurangi isi pesan. Karena tanggung jawab kita adalah menyampaikan apa yang didengar dengan setia. Sedikit kesalahan saja dapat menimbulkan kesalahpahaman yang besar. Yesus menunjukkan teladan yang luar biasa dalam hal ini. Yesus berkata bahwa apa yang Ia dengar dari Allah Bapa, itulah yang Ia katakan kepada dunia. Ayat ini menunjukkan sikap Yesus yang sangat taat dan setia kepada Bapa. Ia tidak berbicara atas kehendaknya sendiri, melainkan menyampaikan dengan tepat yang berasal dari Allah. Hal ini bukan hanya menunjukkan keintiman antara Yesus dan Bapa, tetapi juga otoritas rohani yang sejati, yang berasal dari ketaatan, bukan dari kepentingan pribadi. Penolakan terhadap Yesus berarti penolakan terhadap Allah yang mengutusnya. Firman Tuhan ini menjadi pengingat bahwa dalam menyuarakan iman, kita dipanggil untuk mewakili suara Tuhan, bukan suara ego atau kepentingan pribadi dalam pelayanan, dalam percakapan sehari-hari maupun kesaksian hidup. Marilah kita menyampaikan kebenaran yang kita dengar dari firman Tuhan dengan penuh kasih dan kejujuran. Dunia telah dipenuhi oleh suara-suara yang menyesatkan dan membingungkan. Oleh karena itu, suara kebenaran harus terdengar jernih melalui hidup orang percaya. Refleksi buat kita semua, ketepatan berkata-kata lahir dari kedekatan dengan Sang kebenaran. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih karena melalui teladan Tuhan Yesus, kami belajar bahwa hidup yang berkenan kepadamu adalah hidup yang berkata-kata sesuai dengan apa yang didengar dari Engkau. Firman-Mu mengingatkan kami betapa pentingnya memiliki hati yang peka dan telinga yang terbuka terhadap suara-Mu. Tolong kami dalam setiap percakapan, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan dimanapun kami berada, agar kami tidak sembarangan bersuara, tetapi menjadi alat-Mu yang menyampaikan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar hari ini tidak hilang begitu saja, tetapi berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe, like, dan bagikan kepada orang-orang lain. Tuhan memberkati kita semua.